Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat solihah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abdullah bin Hisham menuturkan, kami pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu beliau menggandeng tangan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berujar, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala-galanya selain diriku sendiri." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri." Maka Umar berujar, "Sekarang demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sekarang baru benar, wahai Umar." Hadis riwayat Bukhari. Solihin dan solihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini merupakan indikasi bahwa dari kecintaan kita kepada Rasulullah. Jika benar memang kita mencintai Rasulullah, jika benar memang kita cinta kepada beliau, maka seharusnya kita mencintai Rasulullah lebih dari kita mencintai diri kita sendiri. Karena tadi ketika Umar berkata bahwa Umar mencintai Rasulullah lebih dari segalanya kecuali dirinya sendiri, artinya Umar lebih mencintai dirinya sendiri ketimbang Rasulullah. Itu kemudian diluruskan oleh Rasulullah bahwa kecintaan kepada Rasulullah harus melebihi kecintaan kita kepada diri kita sendiri. Maka dari itu kalau kemudian kita mempelajari sirah, kita akan mendapati bagaimana sahabat-sahabat mulia bertarung mati-matian, menjadikan badan mereka, tubuh mereka tameng untuk melindungi Rasulullah, sampai gak masalah ketika aku harus syahid tapi Rasulullah selamat, gak masalah ketika aku yang terluka tapi Rasulullah tidak boleh. Maka dari itu Abu Bakar juga sedih luar biasa ketika mendapati Rasulullah dipukuli. Dan padahal beliau juga dipukuli, tapi ketika beliau bangun siuman dari pingsannya, saking dahsyatnya siksaan yang beliau terima, dan ibunya menanyakan kepada Abu Bakar, "Bagaimana kondisimu wahai Abu Quhafah, wahai anakku?" gitu. Dan Abu Bakar berkata, "Bagaimana kondisi Rasulullah? Karena kondisiku tergantung kondisi Rasulullah." Dan saat itu para sahabat mengatakan, "Rasulullah baik, Rasulullah selamat." Dan kemudian ketika Abu Bakar disuruh untuk makan dan minum, untuk memulihkan kondisinya, dia tidak mau makan dan minum sebelum dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasulullah baik-baik saja. Ini Masya Allah ya, salah satu teladan kecintaan sahabat yang luar biasa terhadap Rasulnya. Mencintai Rasulullah lebih dari dirinya sendiri. Begitupun dengan kita. Kalau kita memang mengaku kita mencintai Rasulullah, sudah seharusnya kita lebih mencintai Rasulullah daripada mencintai diri kita sendiri. Artinya apa? Kita akan memberikan segenap daya dan upaya, segenap apa yang bisa kita korbankan untuk mengikuti jejak Rasulullah. Karena mencintai Allah dan Rasulullah itu tidak cukup hanya dengan lisan mengatakan aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah. Lantas bagaimana kalau kita ingin membuktikan bahwa kita benar mencintai Allah dan Rasulnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabarkan ke kita di Quran surat Ali Imran ayat 31. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surat Ali Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi kalian." Nah, dalam kecintaan kepada Allah pun kita ditantang untuk menunjukkan gitu ya. Jadi ceritanya pada saat itu ada kaum salaf yang mengaku mencintai Allah, lalu kemudian Allah menguji mereka dengan ayat ini. "Jika kalian benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku." Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi kalian. Jadi ternyata wujud kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah adalah dengan mengikutinya. Mengikuti perintah Allah, tunduk pada perintah Allah gitu ya. Dan begitupun ketika kita mencintai Rasulullah, maka kita akan mengikuti apapun yang diberikan oleh Rasulullah gitu. Jadi simpelnya adalah apa yang Rasul beri, ambillah, apa yang Rasul larang, tinggalkanlah gitu. Dan di sini apakah kita sudah seperti itu? Rasulullah itu tidak pernah bertindak kecuali dengan
wahyu. Jadi apa yang beliau lakukan bukan nafsu tapi dengan wahyu. Berarti kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya, atau kalau misalnya kita mengatakan kita mencintai Rasulullah, tidak cukup hanya dengan kata-kata, tapi kita harus mengikuti jejak beliau, harus meneruskan perjuangan beliau, harus berusaha menjadi pewaris beliau, yaitu apa? Melanjutkan dakwah Islam. Karena Rasulullah ditugaskan kepada seluruh umat manusia untuk menyebarkan risalah Islam ini. Gitu. Jadi kalau kita mengaku mencintai Rasulullah, ikutilah jejak-jejak Rasulullah dalam menyebarkan dakwah dan bersabar dalam menjalankannya. Karena kalaupun kita merasakan kepahitan-kepahitan dakwah, yang pertama kali merasakan adalah Rasulullah Muhammad SAW. Lantas, apa yang kita dapatkan ketika kita taat kepada Allah dan Rasulnya? Karena ketaatan kepada Allah dan Rasulnya adalah sebuah ibadah, maka jika kita meninggalkan pasti kita berdosa. Dan ternyata ketika seseorang ingin merasakan nikmatnya iman, manisnya iman, itu baru bisa dia dapatkan ketika dia benar-benar membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kabarkan melalui Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, 3 perkara yang apabila ada pada diri seseorang, ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari selain keduanya. Dan yang kedua, siapa yang bila mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, siapa yang benci kembali kepada kekufuran seperti dia benci bila dilempar ke dalam neraka. Hadis riwayat Bukhari. Semoga kita bisa menjadi sebaik-baik umat Rasulullah yang berhasil menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, agar senantiasa kita juga mendapatkan cinta dari Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.